Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah server dengan nama Samba Server. Jadi nanti gunanya Samba itu jatuhnya kayak file sharing ya, sharing folder. Kita cek dulu IP address. Ini IP di laptop ya, IP di laptop. Kemudian coba kita akses. Nah, kurang lebih untuk Samba itu seperti ini. Nah, kalau ini kan sharing foldernya di lokal ya, artinya di laptop kita. Nah, kalau kita mau buat pakai Linux Debian, kita login dulu ke super user. Kemudian di sini saya sudah install DNS sama sudah install DHCP server. Nah, jadi si laptop udah dapat IP address secara otomatis sama DNS juga, jadi nggak perlu nyeting untuk jaringannya ya. Nah, ini untuk adaptornya. Yang pertama adaptor bridge, kedua host only untuk koneksi antara host dan guest. Terus kalau misalkan belum terkoneksi atau belum dapat IP address secara otomatis, kalian bisa setting dulu secara manual ya. Jadi samain network kayak di Debian ya. Ini ya. Yang ini. Kalau udah, untuk install service Sambanya itu gini. apt kita bersihin dulu, apt main.get install Samba. Sini kita pakai ISO Debian yang paket 1 ya. Kalau udah, kita cek dulu statusnya. Di sini udah aktif running. Kalau kita cek IP tadi, IP server yang terhubung ke laptop itu ya 10.1. Coba kita akses 10.1. Nah, di sini udah jalan Sambanya, cuma masih kosong. Sini kita buat dulu user baru ya, add user. Misalkan nama saya AMJK, passwordnya Wahyu Pambudi 11312302. Kalau udah, kita pindah ke direktori Samba. Di sini kita konfigurasi file smb.conf. Langsung aja ke paling bawah. Kita inisialisasi dulu namanya. Kemudian inisialisasi path-nya /home/Wahyu Pambudi AMJK sesuai dengan nama user tadi ya. Jadi kalau kita cek Wahyu Pambudi, nah kita ini ada di folder /home/Wahyu Pambudi AMJK. Terus kalau udah diganti browsable, yes. Kemudian writeable, yes.
Untuk publiknya boleh no atau yes, kemudian guys oke. Ini boleh ya, kita buat yes saja. Read only ini artinya ketika user atau klien ngakses menggunakan user si Wahyu Pambudi, itu read only-nya dimatiin aja. Jadi kita bisa melakukan proses ubah data atau simpan data dan lainnya. Kemudian untuk security-nya dibuat user atau share ya. Kalau misalkan emang loginnya nggak perlu pakai password. Kalau udah di save, kemudian kita lakukan perintah smb password min a untuk kemudian nama usernya. Sini buat password. Kalau udah selesai, kita restart Samba servernya. Sekarang cobain kita akses ulang ya. /192.168.1.1. Nah, di sini udah ada folder sesuai dengan yang tadi kita buat, yaitu ini ya, Wahyu Pambudi MJK. Nah, ini untuk aksesnya. Kita udah bisa masuk karena untuk ghost open-nya itu yes. Di sini coba kita cek, kita buat folder baru, tes sharing. Kemudian ini langsung muncul ya. Kita buat file baru lagi, touch test sharing.txt. Nah, ini udah muncul dua file. Kalau misalkan read only-nya no, artinya kita bisa akses ya. Nih, read only-nya no, artinya kita bisa melakukan proses CRUD atau perubahan data. Misalnya kita isi ini dari klien, di save. Oke, di situ kita ubah dulu permissionnya, chmod 777/home Wahyu Pambudi MJK. Coba kita ulang. Kita buat file baru ya. Tes. Ini dari user, kita save. Kemudian dari server coba dicek ls. Nah, itu ada file tes ya. Kita buka isinya. Nah, itu udah dibilang. Ini dari user. Kalau lihat permission ya. Nah, ini. Baik, terima kasih untuk server Samba sharing folder atau file itu udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.